Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma zidna ilman warzuqna fahma. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa alimna bima yanfa'una innaka antal alimul hakim. Rabbana ighfir lana wa liwalidina wa limasyayikhina wa li asatidatina wa li ikhwanina wa akhwatina wa li aqribaina wa liman haqqan alaina wa liman asam bi ma'ruf innaka antal ghafurur rahim. Allahumma innaka afun tuhibbul afu anna ya karim. Allah nas'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Bapak Ibu yang berbahagia, alhamdulillah kita bertemu kembali pada kesempatan sore hari ini di agenda ngaso kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada kita semuanya anugerah keberkahan umur, keberkahan waktu, keberkahan keluarga, keberkahan pekerjaan kita. Allah berikan kebaikan dan keberkahan kepada semua yang Allah berikan kepada kita semuanya, sehingga apa yang kita peroleh bisa menjadi sarana, menjadi media, menjadi peluang kita untuk semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Shalawat salam kita sampaikan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya. Bapak Ibu yang berbahagia, jadi ngaso kita dari sore hari ini masih di bab Ar-Rubai dari kitab Syarah Nasaihul Ibad. Insya Allah kita akan lanjut di makalah yang ke-22. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah wal maqalatus saniyatu wal ishrun wa an Umara radhiyallahu anhu. Ini kalau di PDF-nya ini yang al-munabbihatnya. Wa an Umara radhiyallahu anhu wallahi mabtulitu bi baliyatin illa wa kana lillahi ta'ala alayya fiha arba'u ni'amin. Awwaluha idza lam takun fi dhanbi wasani idza lam takun a'dhama minha wasalisu idza lam takun muharramur ridha'i biha warabi'u anni arjus sawab 'alaiha. Ini kalau di catatan yang di buku cetakan agak berbeda redaksinya. Tidak agak berbeda redaksinya yang di buku Nasaihul Ibad. Wal maqalatus saniyat wal ishrun, makalah yang ke-22. Nasihat yang ke-22. An Umar, dinisbatkan kepada sahabat Umar radhiyallahu anhu yang mengatakan, wallahi demi Allah, mabtulitu bi baliyatin. Mabtulitu, aku tidak pernah diuji. Bi baliyatin, dengan ujian, atau tidak pernah ditimpa dengan musibah. Jadi itu ditimpa, diuji, bibaliyatin, bala, bencana, musibah, illa, kecuali, wakana lillahi ta'ala, wakana, dan ada lillahi, bagi Allah, alaiya, atasku, fiha, ayatil kalbaliyah, dalam bencana musibah itu, arba'u ni'amin. Ada 4 nikmat. Ini cara Umar berpikir positif dalam situasi negatif. Ini bagaimana orang bisa tetap merasakan nikmat padahal ini sedang ditimpa musibah, ditimpa bencana. Jadi ini salah satu cara jadi yang disampaikan oleh sahabat Umar radhiyallahu anhu agar bisa survive dalam kebaikan.
Sehingga misalnya termasuk ketika ada bencana, ada musibah yang terjadi, itu bisa tetap jadi merasakan nikmat. Ini melakukan apa namanya, eh, apa itu ya, menggeser ya. Jadi shifting ini, jadi bagaimana bisa mengubah apa itu badai menjadi berkah. Nah, ini kalau yang pernah kita lihat. Jadi badai bisa menjadi berkah, bencana bisa menjadi nikmat. Ini kata kunci dari Umar radhiyallahu anhu. Ini cara yang Umar pakai. Yang pertama adalah awaluha ida lam takun fi dini, kalau dicetakan. Jadi kalau di PDF ida lam takun fi dan bi. Ini kalau di apa di PDF-nya Munabihat yang ada di tampilan itu fi dan bi. Tapi kalau yang buku cetakan yang syarah Nasrul Ibadnya fi dini. Artinya awal yang pertama ida lam takun, bencana itu menjadi nikmat, musibah menjadi berkah. Pertama, ida lam takun, jika bencana itu tidak terjadi fi dini, dalam agamaku. Ini Syekh Nawawi lebih memilih kalimat fi dini, bukan fi dan bi. Nah, kok bisa begini ya? Karena dulu tulisan itu nggak pakai titik. Jadi tulisan Arab dulunya itu nggak ada titik, nggak ada baris. Jadi kalau misalnya kata dan bi dengan dini itu nggak ada titiknya, nggak ada barisnya, itu sama saja bentuknya. Garis-garis lengkungannya itu sama. Jadi, tapi yang disyarah Syekh Nawawi menggunakan kalimat fidini. Jadi yang pertama, musibah itu bukan musibah agama. Jadi alasannya ini fa innal imtihana fid dini aqdamu minal imtihani fil badani wal mali. Di kata Nawawi alasannya fa innal imtihan, karena imtihan. Nah, yang dulu sekolah madrasah pakai kenal imtihan. Di pondok, di madrasah yang dipakai namanya imtihan. Jadi karena ujian fil dini yang menimpa agama misalnya. Jadi misalnya contoh kalau yang di dunia Islam misalnya ujian beragama yang terjadi misalnya di Andalusia ketika pemerintah Khalifah Bani Umayyah di Andalusia tidak lagi mampu mempertahankan kekuasaannya di sana. Maka yang teruji bukan hanya fisik, tetapi ujian utama adalah pada agama. Jadi bahwa untuk apa agama itu bisa tegak juga memerlukan namanya ada power, ada kekuatan, ada kekuasaan, ada pemerintahan. Jadi ya kalau di sini kan kita di Indonesia pemerintah melindungi semua agama. Ya baguslah gitu kan, semuanya dilindungi semuanya. Jadi kalau yang apa di Spanyol itu akhirnya ya ketika Khalifah Bani Umayyah nggak mampu mempertahankan, ya sampai akhirnya ya udah semuanya sampai ya, ujian dalam beragama itu menjadi sangat berat. Itu kalau yang bentuknya besar ya. Kalau dalam bentuk personal misalnya ujian beragama itu misalnya, kadang-kadang kita suka ya kecil-kecil tapi ya, misalnya wallah alam jadi antara itu kalau di orang dagang antara untung dengan berbohong dan rugi dengan jujur. Ini kalau orang dagang. Ini kan ujiannya ujian agama sebenarnya. Kalau jujur rugi, tapi kalau bohong untung. Jadi kalau itu kan kalau di personal masih sering terjadi. Jadi antara ini musibah agama atau musibah harta. Oke, jadi nah kalau Syekh Nawawi menjelaskan bahwa ujian agama itu lebih berat, lebih besar
nilainya minal imtihani fil badani wal mal, dibandingkan dengan ujian badan maupun harta. Makanya pilihan dulu para mujahid. Kenapa misalnya jadi para mujahid di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan seluruh kemampuan yang mereka miliki apa adanya. Jadi mereka melawan serangan orang-orang kafir Makkah ke Madinah, baik dalam perang Badar, perang Uhud maupun perang Ahzab. Jadi karena ini bagi para sahabat, bagi para pejuang, jadi musibah yang menimpa fisik itu lebih ringan dibandingkan dengan musibah yang menimpa agama. Jadi mereka lebih mempertaruhkan keselamatan fisik demi keselamatan agama. Jadi ini memang ideal ya, idealnya seperti itu. Jadi idealnya itu ya jadi agama lebih utama, lebih tinggi nilainya daripada harta, apalagi jiwa raga. Sehingga para pejuang, para pahlawan itu memilih jalur itu. Cara pandang ya. Tapi kalau para oportunis ini ya, jadi agamanya nggak tahu dipakai buahnya. Yang penting dapat dunia, ini kan kacau. Jadi agamanya yang dapat ujian, tapi dunianya dapat keuntungan. Oke, itu yang pertama. Jadi kata Umar, selama bukan musibah agama, itu bagi Umar itu ringan. Itulah makanya dulu karena simbol agama di zaman Nabi adalah sosok Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Simbol agama itu makanya sampai dalam Abu Bakar radhiyallahu anhu itu kan. Jadi ketika Abu Bakar dipukuli sampai pingsan, begitu siuman yang dicari adalah Nabi Muhammad SAW. Yang penting Nabi Muhammad selamat. Karena simbol agama ketika itu adalah Nabi Muhammad. Yang penting Nabi selamat. Jadi ini yang kalau di cerita-cerita tentang perjuangan orang menyelamatkan agama, mereka siap jadi mempertaruhkan dari ya nggak apa-apa harta habis bahkan keselamatannya hilang, yang penting agamanya terjaga. Jadi, oke, ini ada suara yang masuk, tolong di unmute ya. Oke, kemudian yang kedua wasani, yang kedua itlam takun a'dhama minha. Itlam takun a'dhama minha. Wasani yang kedua, itlam takun ay al-baliyah, bencana itu tidak terjadi, a'dhama minha, lebih besar dari kemungkinan yang bisa terjadi. Ini kalau di kita, di orang-orang Jawa, orang-orang tersebut masih untung. Jadi orang kena musibah tapi masih hitungannya masih untung. Jadi misalnya kebanjiran, rumahnya kerendam sampai lutut, masih untung cuma di lantai 1 misalnya gitu kan. Coba kalau sampai lutut di lantai 2 itu kan. Jadi masih ada kemungkinan yang seandainya bisa terjadi itu bisa lebih besar lagi. Jadi musibah yang terjadi itu masih lebih kecil dibandingkan dengan kemungkinan yang bisa terjadi. Idlam takun a'dhama minha. Jadi musibah itu masih lebih kecil dibandingkan dengan kemungkinan musibah yang bisa terjadi. Ini di cara berpikir kita sering pakai ini. Jadi orang jatuh masih untung, masih untung. Bisa padahal jatuhnya sampai lecet, cuma lecet gitu kan. Karena kemungkinannya orang ketika jatuh bisa sampai mungkin gitu kan, bisa sampai patah tulang atau apa. Jadi ini kata Umar. Jadi yang kedua, jadi musibah itu bisa terasa jadi nikmat karena
lebih kecil, tidak lebih besar dari yang mungkin bisa terjadi. Itu yang kedua. Nah, yang ketiga ini masalah keimanan idealis ini. Wasalisu ida lam takun muharramar ridha'i biha. Ida lam takun, jika tidak menjadikan jika musibah tidak menjadikan muharrimar ridho. Jadi terhalang ridho Allah biha, dengan musibah itu. Ya, kalau disederhanakan, yang ketiganya, musibah itu tidak menghalangi untuk mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, yang penting masih dapat ridho Allah. Makanya dalam Islam kita diajarkan ketika mendapatkan musibah, ini teorinya sih gampang, prakteknya memang nggak mudah. Bagaimana orang ketika mendapatkan musibah kemudian bisa merespon dengan mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi ini memerlukan banyak latihan, termasuk yang juga diperlukan adalah yang namanya kekuatan spiritual, kekuatan iman. Jadi musibah itu menjadi kecil karena ada harapan yang lebih besar, ada yang lebih besar. Jadi kayak orang jual beli gitu kan. Jadi ridho Allah itu kan sesuatu yang sangat bernilai, sangat mahal sekali. Kalau kita bisa mendapatkan ridho Allah dengan mengeluarkan atau kehilangan sebagian yang kita sukai, itu kan wajar. Jadi misalnya kalau kita mau mendapatkan sesuatu yang harganya mahal, ya itu kan ya mau nggak mau duit harus keluar. Oke kan? Ya nggak mungkin orang mau mendapatkan sesuatu yang mahal, yang berharga, tapi nggak mau keluar modal. Maka misalnya ini kan, nah, karena yang dicari adalah ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka secara teori, jadi untuk mendapatkan ridho Allah itu nggak apa-apa kalau kemudian harus kehilangan sebagian kesenangan duniawi. Jadi misalnya tadi kan orang kehilangan, kalau di dalam Al-Quran itu kan walana bluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi was samarat. Jadi ada ujian dari Allah berupa kurang, kalau dari yang belakang pas samarat, buahnya kurang, panennya puso gitu kan. Ya, panennya gagal. Itu kalau diterima dengan baik, raditu billahi robba, masih dengan bersyukur, alhamdulillah masih tersisa gitu kan. Jadi padahal sangat mungkin bagi Allah misalnya panen itu nggak dapat sama sekali, masih ada panennya gitu kan. Atau misalnya wal anfus, kehilangan keluarga. Teorinya sih gampang ini teorinya, tapi kalau terjadi memang perlu latihan, perlu kesadaran. Nah, ini kalau dalam ilmu kita berpuasa, yang bisa mengendalikan emosi itu kan dua. Jadi yang bisa mengendalikan nafsu, emosi itu dua. Pertama ilmu, yang kedua agama. Nah ilmu misalnya dengan logika, dengan akal pikiran, nanti emosi bisa dikendalikan. Iyalah misalnya, ya orang mau mendapatkan sesuatu yang besar ya harus modalnya juga besar. Orang kalau mau pengen sesuatu yang mahal ya duitnya harus banyak, gitu kan. Jadi nggak mungkin lah orang mau dapat sesuatu yang bernilai tinggi tapi nggak keluar modal. Jadi itu kan teori-teori yang untuk menundukkan perasaan lewat logika. Nah, nanti perasaan juga bisa ditundukkan dengan pendekatan agama. Jadi kalau definisi sabar yang ditulis oleh Al-Asfahani maupun Al-Jurjani itu kan habsun nafsi ala muqtadal akli wasyar'i, jadi mengendalikan diri sesuai dengan tuntunan akal maupun agama.
Jadi sehingga mencerahkan akal dengan ilmu pengetahuan yang semakin luas. Kalau di ungkapan semakin luas, insya Allah semakin luas. Jadi banyak wawasan yang dimiliki, insya Allah dalam penyikapan terhadap persoalan, insya Allah akan semakin bijak. Jadi ini kalau yang ketiga ini, jadi faktor agama. Jadi yang penting Allah masih ridho. Yang penting dapat ridho Allah. Mau dikasih bencana kayak apa? Ya kalau contoh yang meskipun nggak sebesar yang Nabi terima misalnya. Jadi contoh Nabi Ayub itu kan yang seringkali disimbolkan sebagai Nabi yang diuji dengan penderitaan fisik dan penderitaan keluarga. Tapi tetap kokoh karena yang diharapkan adalah ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, itu yang ketiga. Nah, kemudian yang keempatnya warrobi'u. Yang keempat adalah anni arjus sawaba 'alaiha. Yang keempat, saya berharap pahala. Warrobi yang keempat, anni bahwasanya aku arju berharap as-sawaba, ganjaran pahala dari Allah ada atas musibah ini. Jadi musibah bagi orang beriman adalah salah satu cara untuk mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala lewat kesabaran. Jadi lewat wabasyiril sabirin. Begitu orang bisa sabar ketika mendapatkan bencana, maka ada pahala yang Allah berikan kepada orang-orang yang ditimpa musibah itu. Makanya sering kita doakan kalau ada orang yang mendapatkan musibah, disebutkan dengan aqdamallahu ajrakum wa ahsana usakum. Semoga Allah berikan pahala yang besar padamu atas musibah, ketika kalimat-kalimat tasya. Bapak Ibu rahimakumullah, ini ungkapan makalah yang ke-22 yang disebutkan kepada sahabat Umar radhiyallahu anhu. Nah, yang berikutnya kita baca makalah yang ke-23. Makalah ke-23 ini dinisbatkan kepada Abdullah ibnu Mubarak. Ini coba saya blok dulu. Kenapa ini kok? Ada apa nih kalau nggak mau? Sebentar. Sebentar ada. Makalah yang ke-23. Wal maqalatus salisatu wal ishrun. Wal maqalatus salisatu wal ishrun an Abdullah bin al-Mubarak qala inna rajulan hakiman jamal ahadisa fakhtara minha arba'ina alfan summahhtara minha arba'ata alafin summahhtara minha arba'ami'atin summahhtara minha arba'ina summahhtara minha arba'a kalimatin ikhdahunna la tasiqanna bimra'atin ala kulli halin wasaniyatu la tagtar bil mali ala kulli halin wasalisatu la tahmil ma'iddataka la tuhammil ma'iddataka ma la tutiquhu warabi'atu
la tajma' minal ilmi ma la yanfa'uka. Bapak Ibu rahimakumullah, ini cerita yang diambil dari Abdullah bin Mubarak, salah seorang ulama tabi'in ya. Mubarak ini yang dikenal sebagai pejuang juga sekaligus dermawan. Abdul Mubarak wa'an wal maqalatus salisatu wal ishrun, makalah yang ke-23 Abdullah bin Mubarak, dari Abdullah bin Mubarak radhiyallahu anhu qala, Ibnu Mubarak mengatakan, inna rajulan hakiman, sesungguhnya ada seorang pria yang bijak, bahwa man ya'riful umur, orang yang tahu banyak hal. Jadi ini orang hakim, orang bijak. Jamal ahadisa, mengumpulkan hadis-hadis. Mengumpulkan, ini bisa maknanya hadis itu bisa ungkapan atau perkataan banyak orang. Jadi hadis kan kalau dalam ilmu hadis namanya didefinisikan dengan kullu ma udhifa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam min qaulin au fi'lin au takrin au wasfin. Jadi semua yang disebutkan kepada Nabi, baik ucapan, perbuatan, ketetapan atau sifat, itu kalau hadis dalam ilmu menurut ilmu hadis. Tapi bisa juga maknanya hadis adalah berita. Berita, jadi misalnya, atau cerita atau berita, atau perbincangan, obrolan. Makanya ada, kalau di istilah yang pernah belajar bahasa, namanya pelajaran muhadasah. Muhadasah itu kan pelajaran tentang orang tanya jawab satu sama lain. Jadi kalau misalnya hadis atau yang diartikan cerita atau berita, dalam sirah ada namanya hadisul ifki. Ada cerita palsu atau berita palsu tentang Aisyah radhiyallahu anha. Jadi makna al-hadis ini, jadi kata al-hadis ini ya tidak maknanya hadis Nabi, enggak selalu maknanya hadis Nabi. Bisa maknanya adalah jadi pembicaraan orang atau berita dari banyak orang atau apa, ini bisa maknanya lebih luas ya. Al-hadis. Fakhtaro min arba'ina alfan. Lalu dari orang bijak ini, hakim ini, orang mengumpulkan sampai 40.000 minal ahadisil muttaqah. Jadi disaring sampai terkumpul 40.000. Sumahtaro minha, lalu memilih dari 40.000 itu arba'ata alafin. Dipilih hanya 4.000. Jadi karena ya kalau cerita para ulama hadis mengumpulkan hadis menjadi kitab Bukhari, menjadi kitab Muslim itu dari ratusan ribu, lalu dipilih hanya sekitar, kalau di hadisnya Abu Bukhari kan 2.600-an. Nah, kalau tanpa pengulangan. Nah, itu. Jadi dipilih dari 40.000 tinggal 4.000. Melah hadisil musaffa. Sumahtaro minha, lalu dari 4.000 memilih arba'ami'atin. Memilih 400. Nah, dari hadis yang dipilih itu, dari terakhirnya disaring ambil 400. Sumahtaro minha, lalu memilih 400 itu ada arba'ina, 40 hadis. Ini menggunakan bilangan jadi 4 ya, dari 4 orang, 400.000, 40.000, 4.000, 40.000, 4.400 dan 40. Sumahtaro minha, lalu memilih dari 40 itu arba'a kalimat. Hanya dipilih 4 ucapan, arba'a jumalin minal ahadisil mustakhlasah. Jadi hanya mengambil 4 kalimat dari seluruh yang dia saring. Diseleksi dari 40.000 hanya diambil, nah, ketemunya hanya 4 kalimat.
Ihdahunna, yang pertama, ini mohon maaf nih ke ibu, ini nggak tahu nih kok kalimatnya begini. La tasikonna bimro'atin. Jangan sikoh banget, jangan percaya penuh. Nah, kalau mohon maaf kalau ada yang tersungging di mana nih kalimatnya begini. Jadi jangan misalnya sikoh apa itu. Nah, sikoh itu kita sudah jadi bahasa Indonesia apa belum? Kalau di bahasa sebagian orang itu sikoh itu udah sampai udah jadi bahasa harian. Sikoh amat sih. Jadi sikoh itu percaya penuh. Jadi apa percaya bongkoan, udah percaya udah pokoknya tutup mata lah gitu kan. Jadi la tasikonna, jangan sekali-kali engkau sikoh total bimro'atin kepada wanita. Nah, ini kalau yang orang di jalan baru apa namanya terbukti gitu ya. Jadi kalau jalan di belakang ibu-ibu naik motor atau naik mobil lain itu ya harus banyak ya. Jadi untuk membaca antara perasaan dengan akal pikiran ini. Nah, itu yang sampai ya dikomentari oleh banyak itu sopir-sopir kalau di jalanan itu kan ya berlindung kepada Allah agar tidak di belakang ibu-ibu yang naik motor atau naik mobil. Nah, jadi bahkan ya begitulah. Jadi dari jauh itu orang tahu nih bawa mobil atau bawa motor itu ibu-ibu apa bukan gitu. Sampai delatasikon. Nah, jangan jadi percaya total, serah menyerahkan semuanya bimroatin. Ai la tatma'inna ilaiha wa la taktaminha. Kalau penjelasan Nawawi, jangan kemudian merasa tenang, udah percaya penuh, wala taktaminha, udah merasa aman ala kulli halin. Jadi apa secara apa, dalam keadaan apapun, udah pokoknya tutup mata. Itu ini apa nasihatnya Abdul bin Mubarak. Ya, penjelasan Nawawi kepada wanita, suami kepada istri ini ada bal la buddha lirrajuli, la buddha, bal akan tetapi la buddha menjadi keharusan. Jadi tidak boleh tidak, la buddha tidak boleh tidak. Lirrajuli bagi pria, bagi suami, minal ghirah, jadi cemburu. Jadi cemburu ai karohata syarikatil ghairi fi haqqihi. Jadi tidak senang ada orang lain yang itu ikut join dalam haknya. Nanti itu harus misalnya bentuk giroh itu adalah karohati syirkatil ghairi fi haqqihi. Kalau istilah sekarang ya, nggak suka ada orang ketiga, apalagi keempat, kelima, keenam dan sebagainya, yang orang lain ya. Nah, tapi kalau yang syirkah itu misalnya anaknya itu lain lagi. Jadi apa join hak itu ya kalau mau nggak mau, kalau yang tadinya belum punya anak maka suami total apa namanya istri total menjadi milik suami. Nah begitu sudah punya anak ya istrinya terbagi menjadi ibu anaknya. Jadi, kalau itu bukan membagi hak suami. Jadi itu keharusan dalam rumah tangga. Tapi ini ya pesan menarik ini. Jadi jangan kemudian tutup mata terhadap wanita. Sudah pokoknya percaya aja mau apa saja. Ya perlu, jadi ada mutabaah, ada supervisi, ada perhatian, ada teguran, itu harus. Ini kan. Ini, ya wallah alam ya kalau dari sisi ini ya komposisi antara perasaan dan logika itu ini kan kebalik kan kalau dalam itu pelajaran tentang manusia, bahwa kalau di wanita itu
yang dominan adalah perasaannya, sedangkan pada pria dominan adalah logikanya. Nah, kalau kemudian urusan dunia ini lalu dikelola hanya berdasarkan rasa, wah itu juga nanti berantakan. Tapi kalau pakai logika semua, itu juga berantakan juga. Jadi makanya ya perlu makanya saling melengkapi dalam konteks hubungan suami istri. Jadi hidup misalnya hanya mengandalkan logika tanpa rasa, yaitu akan jadi kering. Jadi akan jadi apa ya, namanya juga logis administratif. Gitu. Tapi kalau pakai perasaan tanpa ada logika, nah, nanti jadi melo gitu kan jadinya. Ya ini harus saling melengkapi. Nah ini dalam bab apa ini psikohan itu kan kaitannya dengan ada rasa, ada logika. Oke, itu yang pertama ya. Jadi mohon maaf ke ibu-ibu. Jadi ini kalau buktinya sih ya begitulah kalau apa itu kalau di jalanan itu berasa banget. Tapi kalau untuk urusan rumah itu beda sekali. Rumah yang ada wanita dan tidak ada wanita. Jadi kalau kami dulu kan berpengalaman memiliki pengontrak rumah yang tanpa wanita itu ya udah gitu kan. Di zaman jadi mahasiswa itu untuk menghemat biaya hidup ya nggak mau kos, jadi mendingan ngontrak rame-rame. Itu murah memang. Jadi, tapi karena yang ngontrak pria semua, ya rumahnya begitulah, isinya maskulin, ya nggak ada femininnya. Nah, kayak ya apa namanya harus ada rumah itu kalau nggak ada wanitanya ya tadinya begitu ya ya berantakan nggak apa gitu. Termasuk juga misalnya apa kantor apa gitu kalau nggak ada wanitanya ya terasa gitu. Nah tapi juga nanti kalau urusan mengelola dunia ya, kalau diserahkan kepada wanita semuanya wallahu alam bisawab gitu kan. Jadi itulah makanya kalau apa yang salah satu hadis itu la yuflihu qaumun walat amrun muratun al kama qala. Kalau hadisnya begitu ya. Jadi tidak akan beruntung satu kaum yang urusannya itu dipimpin oleh wanita. Wallah alam. Oke ya. Nah, itu enggak semuanya jadi harus. Tapi kalau urusan masakan, urusan rumah, urusan ini ya mau nggak mau lah kita harus sikoh dengan wanita. Jadi perlu ini ya apa itu sesuai dengan komposisi ya. Komposisi kemanusiaan baik antara logika maupun rasa. Oke, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, wasaniyatu la tagtaronna bil mali. Kalau yang di apa yang di PDF PDF nih Al-Munabihat hanya la tagtar, nggak pakai nun taukid. Tapi kalau yang dicetakan syarah Nasihatul Ibadnya la tagtaronna, jangan sekali-kali terpedaya. Kalau yang bahasa yang sudah sering namanya gurur. Jadi orang terpedaya, terlena bil mali oleh harta kekayaan. Misalnya contoh orang terlena oleh harta kekayaan. Itu kalau apa yang kecil misalnya kalau yang apa yang di untuk terlena yang disebutkan dalam surah Al-Munafikun. Ya, firman Allah di Al-Munafikun menjelang akhir ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Jadi di surah Al-Munafikun ayat 9. La tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah, janganlah melenakanmu harta dan anakmu dari mengingat Allah. Itu misalnya harta bisa buat orang terlena sampai karena ngurus hartanya sampai akhirnya nggak sholat,
nggak puasa ya, karena alasannya sibuk ya, ngurus harta. Itu bisa juga. Atau bahkan terlena oleh harta sampai kemudian sombong. Nah, itu yang kalau itu ada dalam cerita di surah Al-Kahfi. Nah, ini kan malam Jumat ini. Nah, cerita orang yang dengan harta jadi sombong. Di Al-Kahfi ayat 32 sampai 44. Nah, itu cerita tentang orang yang terpedaya oleh harta. Pertama, sampai dia sombong. Lalu bukan hanya sombong, sampai karena kaya raya orang itu kemudian tidak percaya akhirat, nggak percaya akhirat. Nah, saking gururnya, kalau seandainya akhirat itu ada, kiamat itu ada, pasti dia merasa akan lebih kaya lagi, akan lebih baik lagi dibandingkan dengan saudaranya yang beriman tapi miskin. Dan banyak lagi ya tentang harta itu bisa membuat orang terlena. Dan hari-hari ini misalnya yang lagi rame di media tentang orang yang pamer kekayaan dan sebagainya ini kan naudzubillah min dzalik. Jadi ini harta yang membuat orang menjadi terlena. Ya, padahal ya kalau orang sudah mulai ingat akhirat, misalnya kalau contoh dalam kehidupan sehari-hari di akhir surah Al-Fajr, setelah pada ayat wa tuhibbunal mala hubban jamma kalla idza dukkatil ardu dakkan dakka. Bapak Ibu rahimakumullah, kalau kita perhatikan misalnya, ketika ada musibah, ada bencana, misalnya orang sedang lagi dagang di pasar, lalu ada bencana, lalu misalnya gitu kan, ada kebakaran atau ada gempa, apa yang dia bawa? Umumnya ketika ada bencana, orang yang berpikir menyelamatkan diri. Bahkan bisa jadi misalnya orang lagi di bank hitung duit, tiba-tiba ada gempa. Kira-kira mungutin duit dulu nggak? Ya, dia berpikir pasti ya tinggal kabur aja. Yang penting selamat. Nah, contoh yang lain, contoh yang kurang enak. Jadi kalau ada orang sedang pada main judi, lalu ada digerebek polisi, apa yang dilakukan oleh para penjudi itu? Mengutin duitnya atau langsung kabur? Ya inilah Bapak Ibu rahimakumullah, bahwa harta kekayaan itu memang kita perlukan dalam hidup. Tetapi ketika ada bencana, ketika ada itu, apalagi sampai kiamat tiba, bahkan ketika orang mati, ketika orang mau mati itu udah nggak mikirin harta lagi. Makanya di akhir surah Al-Munafikun itu, jadi kalau seandainya orang itu dikasih kesempatan hidup sejenak, maka yang dia lakukan, yang dia janjikan adalah fa'as-saddaqa wa akum minas sholihin. Jadi ini itu harta. Jadi harta itu sampai ini pesan kalau yang diceritakan oleh Abdul Mubarak, la taronna bil mali ala kulli halin. Sekali-kali jangan pernah terpedaya oleh harta kekayaan. Jadi ini apa namanya, saya pesannya itu ala kulli halin, dalam keadaan apapun jangan pernah terpedaya oleh harta benda. Wallahu a'lam bishawab. Jadi, nah terus gimana kita? Ya kita perlu jadi orang kaya, tetapi kekayaan itu adalah alat kita, sarana kita untuk semakin mendekatkan diri kepada Allah. Kita perlu duit yang banyak agar bisa berzakat, bersedekah. Kita perlu uang yang cukup agar bisa menunaikan haji. Kita perlu uang yang cukup agar bisa, misalnya sekarang misalnya berbagi buka kepada sesama. Kita perlu uang, kita perlu harta. Tetapi sekali lagi, jadi setiap harta yang kita miliki, mari kita kasih alamat. Jadi kita kasih tanda untuk kepentingan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tidak sekedar untuk ngumpul-ngumpulin aja. Kalau ngumpulin aja kan bahaya itu kan.
yang apa tuh alhaakumut takasur itu. Jadi ngumpulin aja. Jadi kalau yang Nabi apresiasi adalah harta itu sebaiknya pada orang yang soleh. Nikmal malus soleh fiyati rajulin soleh. Maka Bapak Ibu rahimakumullah, kita harus pandai-pandai ya membuat balancing antara income dan outcome. Jadi tentang harta ini harus kita pandai-pandai, jadi membuat keseimbangan antara outcome dengan income. Kalau nggak seimbang ini jadi problem. Orang misalnya outcome-nya banyak, perlu pengeluaran banyak, tapi income-nya kecil. Nah, akhirnya ya dana melulu. Ini kalau dalam tubuh kita, kalau orang banyak pengeluaran, lalu kurang pemasukan, dari yang dehidrasi sampai naudzubillah min dzalik, sampai nanti bisa kalau yang pengeluarannya bukan hanya keringat tapi sampai itu bisa bahaya, itu dehidrasi kan. Jadi harus antara pengeluaran pemasukan itu seimbang. Bisa juga sebaliknya, pemasukannya lancar tapi pengeluarannya seret. Nah, itu juga jadi masalah tuh. Nah, Bapak Ibu kalau ini kan misalnya gimana rasanya kalau 2 hari nggak pengeluaran, padahal itu tetap pemasukan buka sahur lancar, tapi pengeluarannya 2-3 hari nggak keluar, itu jadi masalah, jadi problem. Oke kan? Nah ini sama juga sesungguhnya, orang punya banyak masukan harta kekayaan, lalu nggak memiliki pos pengeluaran yang baik, ya akhirnya jadi polusi lah. Jadi polusi. Jadi ini perlu jadi apa namanya antara pemasukan pengeluaran itu harus diseimbangkan dengan baik. Kalau enggak, ini kalau yang pengalaman main layang-layang, main layangan itu kalau enggak seimbang itu akan singit, nggak bisa terbang, nggak bisa tinggi. Jadi mau ditarik ya muter aja gitu, jatuh lagi. Itu karena nggak seimbang. Oke, jadi tentang harta ini jangan terlena, karena harta ini Allah berikan kepada manusia untuk menjadi alat sarana dalam mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau contoh yang indah itu ya kalau cerita Al-Quran, cerita Nabi Sulaiman, dan dibandingkan dengan cerita Korun. Nah, itu. Kalau Nabi Sulaiman di surah An-Naml, surah 27, kalau Korun di surah 28, surah Al-Qasas. Kalau Nabi Sulaiman dikasih harta, jabatan, tinggi untuk menaklukkan Balkis, akhirnya beriman kan. Tapi Korun dikasih harta berlimpah, dibikin godain orang. Bikin orang jadi pada silo itu kan dalam surah Al-Qasas itu. Di surah 28 Qasas ayat sudah menjelang akhir itu kalau ya. Kisah Nabi Korun itu dari ayat 79 sebelum sampai 82 itu. Harta yang membuat orang jadi korunnya terlena. Nanti, kalau di zaman sekarang lagi ngetren. Ayat dari 79, Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Fakharaja ala qawmihi fi zinatih. Maka keluarlah Korun menemui kaumnya dengan dandanan pesonanya. Wah, itu kalau sekarang pakai yang keren-keren misalnya kan. Sekeren-kerennya. Maka begitu Korun tampil dengan pesonanya, qala alladziina yuridunal hayatad dunya, berkatalah orang-orang yang ingin kehidupan dunia, ya laita lana mislama utiya Qaruna innahu latu haddin adzim. Alangkah nikmatnya daku jika diberikan seperti yang diberikan kepada Qarun. Sesungguhnya Qarun itu dapat bagian yang besar. Jadi ini orang yang terlena oleh Pak Korun, terlena oleh tampilannya Korun. Korunnya terlena, yang lihat juga terlena.
Nah, lalu untunglah ada orang berilmu yang ngasih peringatan. Wa qala alladziina utul ilma, dan berkatalah orang-orang yang berilmu, wailakum, celaka kalian, sawabullahi khairul liman amana wa amila sholiha, pahala dari Allah itu lebih baik bagi orang yang beriman dan beramal soleh. Wala yulaqaha illa sabirun, dan tidak akan menerimanya kecuali yang sabar. Ini tugasnya ulama, ya, tugas orang berilmu itu mengingatkan jangan sampai masyarakat terpedaya oleh korun, terpedaya oleh harta. Ini musibahnya kalau ulamanya juga ikut terpedaya, nah ini nanti kacau semua nanti kalau tidak begitulah. Nah, cerita begitu korun dibenamkan ke dalam bumi, lalu ayat ke-82-nya, setelah korun terbenam, wa asbahal ladina tamannau makanu bil aks yaquluna wa ka'anna labstus kalimay yasha'u min ibadi wa yaktir laula ammanallahu alaina la khasafa bina. Ini kalimat ini. Coba kalau permintaan itu Allah kabulkan, dikasih harta kayak korun, ikut terbenam juga di tanah. Jadi ini surah Al-Qasas ya. Jadi surah yang menceritakan di sana ada korun, bagaimana orang yang harta telah membuatnya menjadi binasa. Nah, masyarakat hampir terpedaya oleh korun, seandainya tidak ada orang alim yang menasehati. Wallahu a'lam bishawab. Jadi ini ya nasihatnya yang diambil oleh Abdul Mubarak dari orang Abdul Hukama. Jadi ngambilnya dari seorang yang hakim. Jadi yang keduanya la tagtaronna bil mali ala kulli halin. Makanya kalau kita punya duit, kita punya harta, segera bikin pengalokasian yang baik. Jadi bikin alokasi anggaran itu sehingga terjadi balancing. Jadi enggak kemudian duit numpuk buat apa, nanti kalau buat enggak tahu buat apanya, akhirnya bingung. Nah, begitu bingung ya enggak karu-karuan yang dilakukan. Oke, itu yang kedua. Jadi nggak dilarang orang kaya. Itu kalau dalam Islam kita dianjurkan jadi orang kaya karena baru bisa mengamalkan rukun Islam kalau kaya. Kalau nggak kaya nggak bisa menyempurnakan rukun Islam. Bahkan dalam Al-Quran orang bisa nikah itu juga harus pakai duit, gitu kan. Jadi kalau di surah An-Nisa itu wal muhsanatu minan nisa ila ma malakat aymanukum kitabu alaikum wa khilalat waradalikum wa ukhilla lakum wa ra'adalikum antabdagu bi amwalikum karena mau nikah ya perlu duit lah. Ya kalau nggak punya duit ya mana ada orang mau dinikahin, gitu kan, susah juga kan. Jadi ini perlu harta, tapi sekali lagi harus jelas alokasinya. Oke. Wasali satu, dan yang ketiga, latuh mil ma'iddataka ala ma la tutiku. Latuh mil, jangan engkau muati, jangan engkau isi. Jadi atau latuh mil, jangan engkau isi. Ma'iddatuka, lambung kamu. Kalau di bahasa itu wetengmu. Jadi jangan kau isi perutmu, maidah, malatutiku, apa yang kamu tidak sanggup. Jadi ini perut ini, kola, kata Syekh Nawawi, aslu kulli da'in al-barodatu. Rawahu Daruqutni. Mengambil hadis, aslu kulli da'in. Pangkal, pokok semua penyakit adalah al-barodah. Nah, apa al-barodah itu? Idkhalut to'ami alat to'am. Idkhalut to'ami alat to'am. Dijelaskan di sini. Jadi
An Anasin wa Ibnu Sinni wa Abu Nu'aim an Ali wa an Ibni Sa'id wa an Zuhri ai aslu kulli da'in. Jadi dasar, jadi muasal semua penyakit itu muta'alliqun bil ma'iddah, sangat tergantung dengan urusan perut. At-tukhomatu, yaitu idkhalut to'am alat to'am. Jadi memasukkan makanan pada makanan. Jadi makanan di dalam masih belum dicerna, udah dimasukin lagi. Wakada syurbul ma'i akibat to'am. Au bainat to'amaini qabla hadmil awwali. Ini yang juga perlu ini ya. Ini catatannya ini. Qabla hadmil awwali. Jadi yang disebut al-barodah atau at-tukhomah adalah orang yang memasukkan makanan di atas makanan atau memasukkan minuman di atas makanan setelah makan atau antara dua makanan sebelum makanan pertama itu tercerna. Jadi makanan yang pertama belum dicerna udah dimasukin lagi. Ini aslukul lidain. Jadi kalau di uraian medisnya ya, perut kita itu kan harus dibagi tiga. Ada makanan padat, ada minuman, ada udara, misalnya gitu kan. Kemudian juga jadi makanan yang kita konsumsi itu ya harus sesuai dengan kebutuhan. Misalnya kebutuhan kalori, kebutuhan karbo, kebutuhan protein, kebutuhan vitamin, ini kan juga perlu seimbang. Misalnya yang seringkali terjadi, kelebihan protein bikin orang jadi bisulan, gitu kan. Kelebihan karbo akhirnya kebanyakan jadi gula. Kalau kelebihan apalagi, gitu kan, lemak akhirnya jadi kolesterol. Kalau kelebihan itu. Tapi kalau tidak mengkonsumsi, misalnya orang makan nggak ada lemaknya, jadi kalau tubuh kita nggak ada lemaknya juga bahaya. Jadi misalnya long lead, tulang sama kulit doang, nggak ada dagingnya, nggak ada lemaknya. Ya begitu nanti kena udara dingin, udara panas ya, kalau nggak ada lemak ya bahaya. Itu kan untuk lemak berfungsi untuk menjadi mantel bagi tubuh kita kan. Jadi agar bisa beradaptasi dengan cuaca. Misalnya kalau orang nggak ada makan, nggak ada gulanya, itu juga nggak punya tenaga karena gula ini menjadi tenaga. Atau misalnya nggak ada karbonya, jadi ya harus disesuaikan. Jadi tentang makanan ini, jadi kalau kita pakai nasihat ini, jadi jangan makan makanan yang tidak akan terurai, nggak digunakan untuk aktivitas kita. Jadi makanya beda-beda kan. Jadi misalnya sama-sama atlet kan, antara atlet binaraga dengan atlet catur itu kan makanannya nggak boleh sama, meskipun sama-sama ikut olahraga. Nah, kalau di rumah sakit kan juga itu kalau sudah pakai ilmu, jadi sama-sama pasien rumah sakit makanannya beda-beda sesuai dengan yang diperlukan oleh tubuh manusia. Jadi ini kalimat ini menarik kalau kita aktualkan dengan kehidupan sehari-hari. Jadi yang tidak boleh itu adalah makan makanan yang tidak diperlukan oleh tubuh kita. Nah, itu biasanya orang yang cuma makan untuk iseng atau apa ini ya bahaya. Oke, itu yang ketiga, warrobi'ah. Udah jam 5 ya. Warrobi'ah dan yang keempat. La tajma' minal ilmi ma la yanfa'uka. La tajma', jangan kau kumpulkan minal ilmi ilmu ma la yanfa'uka. Ilmu yang tidak memberi manfaat, yang tidak bermanfaat bagimu. Jadi tentang ilmu bermanfaat ini kalau di pengalaman kita ini ya ini pendidikan kita ini banyak ilmu yang capek-capek dipelajari dari SD sampai kuliah itu seringkali yang nggak relevan dengan kehidupan kita. Wallah alam ya, ini perlu kalau di kalangan para ahli ini perlu dipikirkan serius. Jadi bagaimana ilmu itu yang relevan bermanfaat bagi kehidupan seseorang.
Jadi qala rajul li Abi Hurairah radhiyallahu anhu, inni uridu an ata'allamal ilma fa akhafu an udayyahu. Nah, ini tentang belajar ini. Qala, kata Syekh Nawawi, qala rajulun, berkata seorang pria Abi Hurairah kepada Abu Hurairah. Orang itu mengatakan, ini uridu an ata'allamal ilma. Saya pengen belajar, tapi wa akhafu an udayyi'ah. Tapi saya takut nggak bisa menjaga ilmu. Jadi saya takut nanti malah menelantarkan ilmu saya. Jadi mau belajar tapi takut menelantarkan ilmu. Jadi nggak bisa mengelola. Maka kata Abu Hurairah faqala, kafa bitarki kalil ilmi ido'atan. Nah, kata Abu Hurairah, nah, cukup sebagai tindakan menyanyiakan ilmu itu kalau kamu nggak belajar. Kafa, cukup bitarkika, kamu meninggalkan lil ilmi, ilmu idoatan, sebagai bersikap nyanyain ilmu. Jadi ya, kalau dia di jawaban Abu Hurairah, yang penting belajar aja dulu. Nanti kalau sudah belajar jadi tahu. Wa qala al-Imam Syafi'i radhiyallahu anhu, min makayidis syaiton, kata Imam Syafi'i, di antara jebakan setan adalah tarkul amali khaufan. Jadi tarkul amali, tidak beramal, khaufan karena takut, min an yakulan nasu innahu lamura'in. Jadi termasuk dalam godaan setan itu orang nggak mau beramal karena takut dikatakan riya. Min an yakulan nasu, karena takut orang mengatakan innahu lamura'in, bahwa dia itu riya amalnya. Sehingga karena nggak takut dikatain riya, akhirnya nggak beramal. Dan misalnya takut dikatain riya sholat, akhirnya nggak sholat, jadi bahaya. Ini min makaiti syaiton. Takut dikatain riya, akhirnya nggak sedekah. Li'anna tathhirul amal, karena membersihkan amal, min nazaati syaiton, dari bisikan-bisikan setan itu, bil kulliyah, secara total, muta'adirun, adalah sesuatu yang sulit tercapai. Jadi nggak mungkin lah orang sampai amalnya itu nggak ada bisikan godaan-godaan setan. Falau waqafnal ibadata alal kamal. Kalau kita menghentikan, mewakafkan, menyandarkan ibadah itu harus sempurna. Li ta'addurul istigholi bi'annal ibadah, la ta'addarul istighos bi'annal ibadah. Maka orang nggak ada yang bisa la ta'addaro, maka akan undur al istigholu, kesibukan, bisya'in, sesuatu, minal ibadah. Jadi kalau alasannya orang harus beramal itu perfect, nggak boleh ada kurang-kurang, ya nanti ya nggak ada orang yang bisa ibadah. Wadhalika yujibul bitolah allati hiya aqsa ghardis syaiton. Itu yang nanti menjadikan namanya bitolah, pengangguran. Orang nggak beramal apa-apa, ya, dan itulah yang menjadi aqsa ghardis syaiton. Tujuan jarak jauh, tujuan jangka panjangnya setan itu adalah membuat orang jadi bitolah, jadi pengangguran, nggak beribadah, nggak beramal. Jadi walidah qala ba'duhum, dari itulah sebagian yang mengatakan, siru ilallahi arojan wa makasir. Siru, berjalanlah ilallah, kepada Allah, arojan, dengan pincang-pincang, wa makasir, dan terluka-luka. Meskipun nggak bisa jalan tegak, jalannya bisanya pincang, udah jalanlah menghadap Allah. Wa makasir, ada luka-luka, baret-baret, jadi ya nggak mulus, ya nggak apa-apa.
Wa qala Imam Syafi'i radhiyallahu anhu, man ta'allamal Qur'an, barang siapa belajar Al-Quran, adzamat qimatuhu, maka akan agung nilainya. Wa man ta'allamal fiqha, barang siapa belajar fikih, belajar memahami Al-Quran, bukan hanya dibaca, tapi belajar memahaminya, mengamalkannya, karena fikih itu pada pengamalan. Nabula qadru, maka akan besar levelnya, tingkatannya, kedudukannya. Waman katabal haditha, barang siapa menulis hadis, belajar hadis, qawiyat hujjatuh, maka akan kuat argumentasinya. Waman ta'allamal hisaba, dan barang siapa yang belajar hitung-hitung, jazala ra'yu, maka encer pikirannya. Itu kita diajarin berhitung. Jadi buat ngencerin otak. Wa man ta'allamal arabiyyah, barang siapa yang belajar bahasa Arab, raqatabuhu, maka akan lembut, akan lunak perasaannya. Belajar sastra itu. Wa man lam yasun nafsahu lam yanfa'u ilmuhu. Wa man, dan barang siapa lam yasun, tidak melindungi nafsahu, dirinya dari dosa dan sebagainya, lam yanfa'u ilmuhu, maka ilmunya tidak memberi manfaat baginya. Jadi ilmu yang bermanfaat itu adalah ilmu yang tidak membuat orang, kalau dalam definisi Al-Quran itu, bahwa orang makin berilmu itu adalah orang yang makin takut kepada Allah, dalam surah Fatir 28. Innama yakhshallah min ibadihil ulama. Jadi orang yang berilmu itu adalah orang yang menjaga diri dari perbuatan dosa, dari aturan-aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian Bapak Ibu rahimakumullah, pengajian kita sehari-hari ini. Sampai di makalah ke-23 ya. Insyaallah lain waktu kita lanjutkan di makalah yang ke-24.